Kalau yang dahsyat itu Lawang Sewu, tapi melihatnya justru dari dalam. Dari dalam tuh, di dalam itu ada ciri-ciri yang sama. Karena yang penting kan rumah itu kan sebenarnya naungan agar yang ditinggal di dalamnya itu aman, nyaman, baru indah. Kalau Anda tahu nasi timbel dago, itu dia punya ciri yang sama. Kalau yang itu pintar karena mungkin dia punya ilmunya, itu ditutup terus tidak dibuka sama sekali. Jadi yang setengah segi 6 itu ditutup. Karena membangun rumah rata-rata setiap manusia itu, kalau manusia normal ya jangan sampai sekali salah. Kalau jodoh malah bisa berkali-kali. Tapi kalau rumah itu kadang-kadang sekali karena berbiaya tinggi gitu. Anda habis 1M ternyata tidak bisa dihuni, kan sayang. Dan ya Om, tadi kan sudah disebutkan yang bergaya Art Deco itu rumah yang di depan rumah sakit Murangan sama rumah Pocong Sumi Om. Ya, nah, terus mungkin ada contoh yang lain gitu Om. Kalau yang dahsyat itu Lawang Sewu, tapi melihatnya justru dari dalam. Dari dalam tuh, di dalam itu ada ciri-ciri yang sama. Jadi gini, saya mungkin bisa melihat secara ciri ya. Mungkin itu orang menyebutnya bukan Art Deco, tapi menurut saya sesuatu yang berciri seperti itu. Kalau saya sebagai pemilik rumah, pengen punya rumah, saya sebagai desainer, kalau bisa itu di create line gitu, jadi dikasih skin texture sehingga kayak kita punya sinyal itu ditutup lah, sehingga dia tidak mendatangkan sesuatu yang mengancam kenyamanan, keamanan, kenyamanan dari penghuninya. Karena yang penting kan rumah itu kan sebenarnya naungan agar yang ditinggal di dalamnya itu aman, nyaman, baru indah. Ya kadang-kadang orang kan sekarang yang penting indah, aneh gitu lah. Beda dengan patung atau apa. Kalau patung kan tidak dihuni, kalau ini dihuni. Jadi itu yang paling besar tuh Lawang Sewu. Dan banyak di Bandung juga ada. Ada yang di Bandung tuh pinter. Kalau Anda tahu nasi timbel dago, itu dia punya ciri yang sama. Jadi rumah lainnya tuh sudah kosong semua. Kalau yang itu pintar karena mungkin dia punya ilmunya, itu ditutup terus tidak dibuka sama sekali. Jadi yang setengah segi 6 itu ditutup, tidak ada yang masuk di situ. Terus dia buka warungnya itu di garasi. Waduh, laris banget. Laris banget. Jadi kalau logika orang nggak ngerti, pasti itu dimasukkan di situ karena kan untuk memperbanyak volume pengunjung. Itu nggak mau dia. Dia terus kalau buka cabang itu malah justru di Jakarta, padahal itu di Bandung, di Jalan Dago. Jadi selalu Art Deco itu di jalan utama, itu Jalan Dago utama, depan toko sepatu Donatello. Depan itu ada nasi timbel paling enak menurut saya di Dago Bandung. Harganya juga mahal, tapi yang beli banyak. Lah itu salah satunya. Kalau di sini mungkin 2 itu, terus nanti setelah Anda tahu, nanti Anda bisa yang Art Deco itu seperti apa, karena cirinya sangat kelihatan ya. Dan semuanya bagus, artinya tanah yang sangat mahal ketika di atasnya dibangun bangunan yang menurut saya tidak nyaman untuk dihuni ya. Dan itu celakanya pasti masuk cagar budaya, jadi nggak boleh dirubah, catnya nggak boleh dirubah, apalagi bentuknya. Nah, pajaknya mahal ya. Nah, solusinya adalah dia direkayasa, dikasih skin texture atau apa, sehingga, dan itu juga belum tentu berhasil, tapi salah satunya saya yang lihat berhasil itu di Silul Kota Gede, itu sama, tapi dia tidak dibuka terus ditutupi kayak patung gitu. Nah itu berhasil, dan dia tidak lewat itu, dia bikin pintu samping. Itu strateginya sama dengan nasi timbel yang dago, jadi artinya jangan dihidupkan. Jadi mungkin Art Deco itu juga punya tombol on off gitu. Jadi itu kalau di on kan ya masuk. Lah yang masuk apa saya nggak ngerti karena saya tidak punya keahlian itu. Saya kompetensi saya cuma di desain dan mungkin sedikit arsitektur, dan salah satunya sejarah Art Deco itu. Ya Om, apa warna cat itu berpengaruh juga ya Om dalam gaya desain Art Deco? Kalau Anda membandingkan yang Art Deco yang lama itu selalu catnya putih. Tapi kalau Anda lihat rumah contoh yang di depan Murangan itu bukan cat, dia keramik coklat dan cat coklat. Jadi cat tidak berpengaruh menurut saya bentuknya. Jadi kayak Anda punya antena TV-nya merek apapun, asal ada antenanya pasti dia akan menangkap
stasiun TV A, B, C, D, E itu Anda tinggal, lah yang ditangkap yang apa? Kebetulan ini yang ditangkap yang dari Luxor itu, ya itu yang tidak banyak orang tahu, tapi itu juga belum kebenaran mutlak, tapi menurut saya itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Kenapa sih? Sayang kan ada harta karun di tengah kota kok nggak bisa dihuni, padahal pajaknya mahal, harga NJOP tanahnya mahal, terus bagus bentuknya, rata-rata bagus, dan cagar budaya, rata-rata cagar budaya kelas 1 ya. Jadi kalau kita ngerubah itu, mungkin satu kota akan tidak terima, karena kadang-kadang ada sentimen itu kan ciri khas kota, ciri khas, tapi kan itu kan membuat orang tidak nyaman. Jadi kalau ada rumah kosong di depan, yang depannya itu juga menjadi tidak nyaman, sampingnya tidak nyaman. Nah, agar itu bisa nyaman kembali, salah satunya adalah ciri khasnya itu dinetralisir dengan skin tekstur, dan itu tidak sulit. Contoh yang paling berhasil yaitu di rumah makan nasi timbal dago, sama kalau di Jogja Silo itu bagus, itu bagus. Anda mungkin bisa tahu sebelumnya apakah Silo itu dulu rumah yang normal atau enggak, Anda bisa ke sana. Tapi Anda langsung tahu bahwa itu dulu bergaya Art Deco, ya gitu. Supaya rumah itu berkesan nyaman, tenang saat dihuni itu, mungkin gaya desainnya seperti apa ya? Gini, kalau menurut saya desain itu kontekstual dengan lingkungan, ya. Desain itu kontekstual dengan lingkungan. Jadi kan kadang-kadang kita mendesain yang tidak tahu sejarahnya, ya. Orang-orang yang mendesain Art Deco itu kan nggak tahu kalau itu dikiranya dari Eropa, ya. Padahal itu dari Luxor Timur Tengah, ya. Itu kadang-kadang kita harus jeli, karena membangun rumah rata-rata setiap manusia itu, kalau manusia normal ya, bukan developer ya, rata-rata seumur hidup itu sekali bangun rumah. Ya jangan sampai sekali salah. Kalau jodoh malah bisa berkali-kali. Tapi kalau rumah itu kadang-kadang sekali karena berbiaya tinggi gitu. Anda habis 1M ternyata tidak bisa dihuni, kan sayang. Dan Anda bisa bayangkan membangun rumah Art Deco itu kan bagus. Nah itu menjadi ilmu pengetahuan. Jadi ini bukan saya tidak membuat ini menjadi mengerikan ya, tapi harus ada problemnya apa, terus ada solusinya. Yang penting kan kita tahu solusinya. Nah solusinya itu juga nggak berat, jadi nggak menentang cagar budaya, nggak merobohkan, nggak mengganti baru, tapi ada solusi-solusi secara desain. Salah satunya adalah dengan skin texture. Yang penting kita ngerti, oh itu antenanya di mana. Nah itu yang penting, tidak terus menghindari. Jadi manusia itu menurut saya bukan untuk menghindar, tapi dia untuk move on. Ya untuk interiornya Art Deco itu, rumah yang bergaya Art Deco itu seperti apa ya? Satu, bentuk-bentuknya nanti biasanya dia berbentuk satu, patah-patah, kotak-kotak gitu. Ya, dan terpengaruh oleh budaya Mesir kuno, ya Mesir kuno. Jadi zaman-zaman Luxor itu, jadi itu sampai ada Memphis, Luxor itu salah satunya, ciri-cirinya ada di sana. Banyak kok perhiasan. Art Deco tuh meliputi seni rupa, arsitektur, desain, interior, patung, ya, reklame atau iklan, terus kain, fashion itu ada. Jadi ciri-cirinya harus visual ya, kalau menjelaskan harus visual. Tapi rata-rata warnanya tegas. Warnanya kalau putih-putih, kalau biru, merah itu warna-warna primer, warna-warna yang kuat. Ya mungkin ya namanya primer ya, seorang raja itu ya maunya ya yang nggak tanggung-tanggung. Kan itu salah satu ornamen di makam manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Nah itu yang bayangkan zaman dulu tuh dia sudah mengaku sebagai Tuhan, kekuatannya seperti apa. Dan ketika kita ada 0, berapa dari bagian itu tuh masih muat. Nah kadang-kadang tidak semua orang bisa menghuni rumah itu. Ya. Berarti ada motif-motif atau ornamen khusus gitu ya? Ya. Kalau untuk rumah-rumah yang tadi dikatakan rumah yang tidak nyaman ya, atau tidak berhasil secara itu tuh, saya pikir secara fasad atau tampak muka itu ada ciri-cirinya itu. Ya. Kalau yang dalamnya saya pikir tidak begitu krusial ya. Tapi kalau saya boleh milih ya, itu menjadi sesuatu yang kita ngerti bahwa ada yang aman buat kita, ada yang nyaman buat kita, terus baru estetis. Jadi jangan estetis dulu, baru nyaman, terus
aman gitu. Yang penting aman. Desain itu harus aman dulu, nyaman, baru estetis. Karena dalam satu rumah itu kalau kamu beli baju, kamu pakai sendiri. Tapi kalau bikin rumah, itu kan satu rumah bisa istri kita, suami kita, anak kita, mbah kita, ya itu terdampak. Nah, karena rumah mencakup besar seperti itu. Ya. Ya, Sobat Indigo, ini tadi pembahasan mengenai gaya arsitektural Art Deco. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.